Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Klasifikasi Sentimen Ulasan Produk E-commerce menggunakan TF IDV dan Support Vektor Mesin. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Ada Riko Febriansah, 2 Anggi Fitriani, dan 3 Rahadatul Aisi. Bab 1 akan dijelaskan oleh Anggi Fitriani. Di bab 1 ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya pada sektor perdagangan. E-commerce atau perdagangan elektronik menjadi solusi utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara praktis dan efisien. Melalui platform e-commerce, konsumen dapat dengan mudah membandingkan produk, harga, serta kualitas hanya melalui perangkat digital. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pengolahan awal pada data ulasan produk e-commerce. Yang kedua ada bagaimana penerapan metode TF-IDF dalam mempresentasikan teks ulasan produk. Yang ketiga, bagaimana proses klarifikasi sentimen menggunakan algoritma support vector machine SVM. Dan 4, bagaimana hasil evaluasi performa klasifikasi sentimen ulasan produk e-commerce. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, data yang digunakan berupa ulasan produk berbasis teks dari platform e-commerce. Yang kedua, ada sentimen yang diklasifikasikan terdiri dari 2 kelas, yaitu positif dan negatif. Yang ketiga, metode ekstraksi fitur yang digunakan adalah TF-IDF. 4. Algoritma klasifikasi yang digunakan adalah support vector machine SVM. 5. Pengukuran performa model menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian ada tujuan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menjelaskan tahapan pre-processing data teks ulasan produk e-commerce. Yang kedua, menerapkan metode TF-IDF sebagai representasi fitur teks. Yang ketiga ada mengklasifikasikan sentimen ulasan produk menggunakan algoritma SVM. Yang keempat, mengetahui tingkat performa metode TF-IDF dan SVM dalam analisis sentimen. Kemudian ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat akademis, menambahkan referensi dan wawasan di bidang tes meaning dan analisis sentimen. Yang kedua, ada manfaat praktis, membantu pihak e-commerce dan penjual dalam memahami opini konsumen secara otomatis. Yang ketiga, ada manfaat penelitian lanjutan, menjadi dasar pengembangan metode analisis sentimen yang lebih kompleks. Akan dijelaskan oleh Rahadatul Aisi. Oke, yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama, e-commerce. E-commerce atau electronic commerce merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya jaringan internet. E-commerce memungkinkan terjadinya transaksi tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Perkembangan e-commerce didukung oleh kemajuan teknologi informasi, sistem pembayaran digital, serta meningkatnya pengguna perangkat mobile. Yang kedua ada alasan produk. Ulasan produk merupakan bentuk umpan balik diberikan oleh konsumen setelah menggunakan suatu produk atau jasa. Ulasan biasanya disampaikan dalam bentuk teks yang berisi pendapat, pengalaman, kritik, maupun saran terhadap produk tersebut. Selain teks, ulasan sering kali disertai dengan rating atau penilaian dalam bentuk angka atau bintang. Yang ketiga ada analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengekstraksi, dan mengklasifikasikan opini atau emosi yang terkandung dalam suatu teks. Analisis sentimen sering disebut juga sebagai opini mining.
Tujuan utama dari analisis sentimen adalah untuk mengetahui kecenderungan opini, apakah bersifat positif, negatif, atau netral terhadap suatu objek tertentu. Yang keempat ada text mining. Text mining merupakan proses penggalian informasi dari data teks yang tidak terstruktur untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Text mining menjadi solusi dalam mengolah data teks dalam jumlah besar yang tidak dapat dianalisis secara manual. Tahapan utama dalam text mining meliputi pengumpulan data teks, preprocessing data, ekstraksi fitur, pemodelan atau klasifikasi, dan evaluasi hasil. Yang kelima ada pre-processing text yang merupakan tahap awal dalam text mining yang bertujuan membersihkan dan menyiapkan data teks sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Adapun tahapan pre-processing yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada case folding, yaitu proses mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Tokenizing adalah proses pemecahan kalimat atau paragraf menjadi unit-unit kata yang disebut token. Stop word removal, yaitu proses penghapusan kata-kata umum yang sering muncul namun tidak memiliki makna penting dalam analisis sentimen. Kemudian ada stemming, yaitu proses mengubah kata berimbuhan jadi kata dasar. Selanjutnya representasi teks, yaitu merupakan proses mengubah data teks menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Selanjutnya, term frequency TF-IDF adalah metode pembobotan kata yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan suatu kata dalam sebuah dokumen. TF-IDF menggabungkan dua komponen utama, yaitu TF dan IDF. Selanjutnya, klasifikasi teks. Klasifikasi teks merupakan proses pengelompokan dokumen teks ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Dalam analisis sentimen, klasifikasi teks bertujuan untuk menentukan sentimen suatu ulasan, apakah positif atau negatif. Kemudian ada support vector machine, SVM, yaitu merupakan algoritma support based learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Keunggulan SVM dalam klasifikasi teks antara lain mampu menangani data berdimensi tinggi, memiliki performa yang baik pada data teks, tahan terhadap overfitting pada dataset tertentu, dan cocok digunakan dengan representasi TF-IDF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Fitriani. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tahap penelitian. Tahap penelitian dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan proses klasifikasi sentimen berjalan dengan baik serta menghasilkan model yang optimal. Setiap tahapan saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan penelitian. Secara umum, tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data hingga evaluasi performa model klasifikasi, di mana tahap pertama adalah pengumpulan data, tahap kedua adalah pre-processing data, tahap ketiga adalah ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, kemudian tahap keempat adalah pelatihan model SVM, kemudian tahap terakhir adalah pengujian dan evaluasi model. Kemudian ada dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan ulasan produk e-commerce yang telah diberi label sentimen, sehingga data ulasan berisi teks opini konsumen yang mencerminkan pengalaman pengguna terhadap suatu produk. Label sentimen digunakan sebagai target klasifikasi dalam proses supervised learning. Kemudian ada pre-processing data. Pre-processing data merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penelitian ini karena kualitas data teks sangat mempengaruhi hasil klasifikasi sentimen. Data ulasan yang diperoleh dari platform e-commerce umumnya masih bersifat mentah dan mengandung berbagai elemen yang tidak relevan dengan proses analisis. Kemudian ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur merupakan proses mengubah data teks yang telah melalui tahap
pre-processing ke dalam bentuk vektor numerik. Proses ini diperlukan karena algoritma machine learning tidak dapat memproses data teks secara langsung, melainkan memerlukan representasi numerik. Kemudian ada klasifikasi sentimen. Tahap klasifikasi sentimen dilakukan menggunakan algoritma support vector machine (SVM). SVM dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam menangani data berdimensi tinggi seperti data teks serta mampu menghasilkan performa klasifikasi yang cukup akurat. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh saya, Riko Febriansyah. 1. Hasil pre-processing. Hasil pre-processing menunjukkan bahwa data teks ulasan produk e-commerce mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan data awal sebelum diproses. Data ulasan yang semula masih mengandung berbagai elemen yang tidak relevan, seperti tanda baca, angka, kata-kata umum, serta variasi kata berimbuhan, berhasil dibersihkan melalui tahapan pre-processing yang telah dilakukan. 2. Hasil pelatihan model. Pada tahap pelatihan model, data latih yang telah direpresentasikan dalam bentuk vektor TF-IDF digunakan sebagai input untuk algoritma support vektor machine. 3. Evaluasi model. Evaluasi model dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan performa model klasifikasi sentimen yang telah dibangun. Evaluasi dilakukan menggunakan data uji yang tidak digunakan pada tahap pelatihan, sehingga hasil evaluasi mencerminkan kemampuan model dalam mengklasifikasikan data baru. 4. Pembahasan. Berdasarkan hasil pre-processing, pelatihan, dan evaluasi model, dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode TF-IDF dan support vektor machine efektif dalam menangani permasalahan klasifikasi sentimen ulasan produk e-commerce. Pre-processing yang dilakukan terbukti mampu meningkatkan kualitas data teks sehingga memudahkan proses ekstraksi fitur dan klasifikasi. Bab 5, kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi metode TF-IDF dan SVM merupakan pendekatan yang efektif dan efisien dalam melakukan klasifikasi sentimen ulasan produk e-commerce. Metode ini dapat dijadikan sebagai solusi otomatis untuk membantu memahami opini konsumen dalam jumlah besar. 2. Saran. Dengan adanya pengembangan lebih lanjut, diharapkan penelitian ini di bidang klasifikasi sentimen ulasan produk e-commerce dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar, baik dalam ranah akademik maupun penerapan praktis di dunia industri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.